Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh ada di hari baru ini, hari Jumat 3 April 2026. Pagi ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan sesuai renungan harian Gereja Toraja Jemaat Palangka Raya dari Injil Yohanes 19 ayat 16 sampai 37. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi ini ya Allah, karena Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami untuk menikmati, untuk kami tempati berkarya. Sebelum kami mulai segala aktivitas kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Terangilah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami semua dimampukan untuk memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Sehingga kami benar-benar memahami dengan baik apa maksud Tuhan, sehingga kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar layak menjadi warga kerajaan Allah yang setia, menjadi warga kerajaan Allah yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 37. Yesus disalibkan. Mereka mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan Dia. Bersama Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku." Semuanya itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klofas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rahimnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilit sebuah bunga karang yang telah dicerupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu digulungkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, "Sudah selesai." Lalu ia
menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Amin. Tema perenungan kita di pagi hari ini ditumbalkan demi kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa dulu ada sebuah ritual makbarata dalam budaya Toraja. Di dalam ritual itu, seorang hamba dikurbankan sebagai tumbal menyertai pemakaman seorang tuannya. Mari kita membayangkan bahwa kita ditentukan menurut adat menjadi kurban makbarata. Bayangkanlah kita ditempatkan beberapa hari di tengah halaman rumah tongkonan, berteduh dalam sebuah pondok kecil seukuran tubuh kita. Semua mata memandang kepada kita. Lalu tibalah saatnya Tuhan kita akan dimakamkan. Kita mungkin berjalan di depan dengan tangan terikat menuju liang batu. Sesampai di liang, kita masuk ke dalam liang, memegang ujung peti Tuhan kita, lalu orang-orang mendorong peti tersebut ke dalam liang. Peti itu menghimpit kita, dan perlahan liang ditutup. Tinggallah kita dalam sebuah liang yang gelap, menemani peti jenazah Tuhan kita, sembari menunggu ajal kita tiba. Tentu betapa sadis dan tidak manusiawi hal itu. Kita tidak bersalah, namun demi tuntutan adat Toraja, kita harus menanggungnya. Yang dialami oleh Yesus pada sebuah hari Jumat sekitar 2000 tahun yang lalu jauh lebih dari itu. Gejolak psikologinya jauh lebih menyayat. Dia yang tidak bersalah dituduh melanggar hukum dan adat istiadat Yahudi. Penguasa diam tidak berdaya. Ia digiring ke bukit Golgota sambil memanggul salib yang berat, digantung dan dipaku, sambil disoraki dan dicibiri sebagai yang mengaku-ngaku raja orang Yahudi. Sebelum ajal menjemput, ia hanya mampu mengucap beberapa kata secara terbata-bata, baik kepada ibu dan Yohanes, seorang muridnya. Didera oleh rasa haus yang tidak tertahankan, ia menutup ajal demi kata terakhir, sudah selesai. Tahukah jemaat yang terkasih dalam Tuhan bahwa seharusnya kitalah yang dibarata menanggung kematian yang dialami Yesus itu? Oleh karena itu, mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di pagi hari ini, terlebih dalam memaknai Jumat Agung,
kita benar-benar memaknai, menghayati betapa besar kasih, betapa besar karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan karya besar itu. Mari kita memaknai dengan sungguh-sungguh pengorbanan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Kita berupaya menjadi murid yang terus berkenan di hadapan Tuhan, agar karya besar itu sungguh kita nikmati dalam kehidupan kita. Selamat Hari Jumat Agung, selamat memaknai dan menghayati perayaan Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Sang pemilik kehidupan, Sang pemberi karya besar itu. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa pagi ini kami ada sebagaimana adanya. Itu semua bukan karena kuatnya kami, bukan karena kekayaan kami, tetapi semua karena kasih, anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang terus berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di hari ini ya Tuhan, di pagi ini, kami akan memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus, bersama dengan sekumpulan orang-orang percaya. Kami datang bersekutu, bersama-sama memaknai, merayakan hari Jumat Agung. Berkati kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh memaknai Jumat Agung ini. Sungguh-sungguh menyadari bahwa begitu besar kasih dan karya-Mu terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dimampukan untuk menjadi umat-Mu yang senantiasa melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami jauh dari hal-hal yang menyakiti hati Engkau. Berkati kami Tuhan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, peran kami masing-masing. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.